Perlu kami tegaskan lagi bahwa satu, Al-Quran menegaskan bahwa ada kebangkitan setelah kematian, dan bahkan Allah SWT mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Quran surat Al-Qiyamah ayat 4. Yang kedua, bahwa pola sidik jari setiap orang berbeda, walaupun pada seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para jamaah, tolong mengisi sop-sop yang masih kosong di depan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atan la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih indah melainkan lantunan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta ini. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya menuju masjid salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba Allah, selanjutnya khotib tidak lupa dan tidak bosan-bosannya berwasiat kepada diri sendiri ataupun juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sebaik-baik bekal saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kami mengangkat tema keunikan sidik jari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayyahsabul insanu alan najma isomah." Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang? Bala qaridina alla as-sanwa bijabanana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Ayat ini diturunkan untuk menjawab keraguan orang-orang kafir terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali makhluk yang dari kubur dan mengidentifikasi serta membedakan individu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menegaskan kemampuannya untuk mengumpulkan kembali bagian-bagian tulang yang berserak dan telah bercampur dengan materi lain di dalam tanah. Al-Quran menegaskan kembali bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Penyebutan kata jari jemarinya secara khusus sangat menarik dan menggugah keingintahuan. Mungkin ayat ini memotivasi manusia untuk memperhatikan jari jemarinya. Memang dengan jari jemari manusia dapat melakukan aneka gerak seperti menggenggam, memegang, memungut dan lain sejenisnya. Pada zaman dahulu, manusia tidak menganggap bahwa sidik jari itu adalah hal yang khusus. Mereka hanya mengira itu hanya sebuah logo kan biasa yang pada jari. Ternyata seiring dengan perkembangan teknologi membuktikan bahwa pola sidik jari manusia itu memiliki ciri khas yang membuat seorang dengan yang lainnya saling berbeda. Penekanan sidik jari yang berbeda ini membuat manusia modern bisa mewujudkan sistem pengkodean dengan barcode. Kamu pasti berpikir mengapa bisa demikian, padahal postur tubuh dan juga wajah orang saja bisa mirip-mirip. Mengapa sidik jari justru bisa sangat berbeda dengan perbandingan kemiripannya bisa mencapai 1 banding jutaan. Al-Quran sudah memberikan bocoran singkat tentang adanya perbedaan sidik jari orang. Subhanallah, inilah mukjizat Al-Quran tentang sidik jari sebagai identitas. Setiap orang, termasuk mereka yang terlahir kembar identik, memiliki pola sidik jari yang khas dan berbeda satu sama lain. Itulah sebabnya sidik jari menjadi tanda pengenal manusia untuk membedakan seseorang dengan orang lain. Menurut Harun Yahya,
Sistem pengkodean ini dapat disamakan dengan sistem kode grafis atau garis dan barcode sebagaimana yang digunakan saat ini. Penekanan pada sidik jari memiliki makna yang sangat khusus. Apa pasalnya? Menurut Harun Yahya, hal itu disebabkan sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini memiliki serangkaian sidik jari yang unik dan berbeda-beda dari satu dengan orang yang lain. Itulah mengapa sidik jari dipakai sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan di seluruh penjuru dunia. Keunikan sidik jari ini baru ditemukan di akhir abad ke-19 Masehi. Sebelumnya orang menghargai sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna yang khusus. Namun dalam Al-Quran Allah merujuk kepada sidik jari kepada sidik jari yang sedikitpun tak menarik perhatian orang waktu itu dan mengarahkan perhatian itu kepada arti penting sidik jari yang baru mampu dipahami di zaman sekarang ini. Pada abad ke-7 Masehi, Al-Quran telah menyebutkan bahwa sidik jari menjadi tanda pengenal manusia. Dalam Al-Quran disebutkan mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya. Pernyataan tentang sidik jari manusia secara khusus ditekankan dalam sebuah ayat tersebut di atas. Pada era modern sekarang ini, fakta-fakta tentang keunikan sidik jari makin jauh terungkap. Pola sidik jari seorang ternyata berbentuk hanya beberapa saat sebelum bayi dilahirkan, dan pola ini tidak berubah dan tetap demikian seumur hidupnya, kecuali ada terluka atau bekas luka yang di sana sampai menghilangkan sidik jari tersebut. Demikian uniknya pola sidik jari ini sehingga dua orang yang kembar identik pun dengan pola DNA sekuen yang sangat mirip pula, mereka memiliki sidik jari yang berbeda. Teknik identifikasi memakai sidik jari secara legal sudah diakui oleh banyak organisasi kepolisian di dunia, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Legalisasi secara internasional sudah berjalan kurang lebih 35 tahun. Demikian khutbah singkat pada kesempatan Jumat siang hari ini, dan perlu kami tegaskan lagi bahwa satu, Al-Quran menegaskan bahwa ada kebangkitan setelah kematian, dan bahkan Allah SWT mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 4. Yang kedua, bahwa pola sidik jari setiap orang berbeda walaupun pada seorang yang dilahirkan kembar. Yang ketiga, pada era modern seperti ini, teknik identifikasi sidik jari sudah dipergunakan secara legal oleh kepolisian di dunia maupun di Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia serta instansi lain untuk identifikasi seseorang. Misalkan pembuatan SIM, SKCK yang dulu SKKB itu, kemudian KTP, paspor dan lain sebagainya. Barakallahu lakum bil Qur'anil karim wa ana fihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sama salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah hari ini, mari kita berdoa dengan khusyuk dan penuh harapan, memohon kepada Allah SWT agar kita semua menjadi orang yang tetap istiqomah dalam
menjalankan kebaikan. Ibadallah, innallaha yamurukum bi amri as-suma khalaqakum kama qawdu tafid fitasil wa ma qawlatul sina wal insa ila yaqutun. Innallaha ma malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'u qaribul mujibat wa ya qaratul hisab. Allahumma fir lana dunubana wa khafirana wa syaitana wa tawaffana wal abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulullah radi sibni ilma warzuqni wa ma. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan lil ilmi wa barakatan rezeki wa tawbatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyatan dari syab bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.